Oke, saat ini saya bersama dengan Saki Iskandar, manajer dari Satya Wacana Salatiga. Sak, gimana kabarnya, Sak? Halo, Bung. Baik. Puji Tuhan, baik. Gimana kabar Salatiga? Salatiga sudah ramai nih. Salatiga baik-baik saja, sudah mulai latihan. Oke. Gimana? Oke, enggak. Ini mau tanya-tanya, Sak, mengenai Satya Wacana. Ini kan IBL 2020 udah selesai. Ya. Jadi kita sekarang memasuki masa persiapan untuk masuki IBL 2021. Dari kabar yang diterima dari IBL, bagaimana rencana kelangsungan dari IBL 2021 ini? Udah dijelaskan jadwalnya, kapan ada mulai musimnya, kemudian apakah ada pre-season, apakah ada draft, apa gimana gitu? Jadi kemarin minggu ini hari Selasa atau hari Selasa atau Rabu kemarin ada meeting sama IBL, manager meeting. Terus juga minggu lalu kita bisa ada owner meeting juga, semua ke Jakarta, kita ada pertemuan sama IBL. Nah itu kita udah dijelasin intinya sih bisnis plan 5 tahun ke depan. Lalu yang manager meeting itu lebih ke teknis sih, teknis ke musim 2021 ya. Jadi rencana IBL akan mulai di tanggal 15 Januari kok. Oke. 15 Januari 2021, terus ada 4 seri, kalau nggak salah 4 seri ya, 4 seri. Cuman kota belum disebutin, di mananya belum disebutin. Terus kita tanpa pemain asing, lalu ada mekanisme draft sih, masih ada draft rookie. Itu sih kok paling yang udah diinfo sama IBL. Draft rookie kira-kira kapan berarti? Desember berarti? Draft rookie kalau nggak salah 30 November sih. 30 November udah ya. Oke. Ya. Dan ini berarti kan ada satu informasi lagi, ini cuma memastikan aja bahwa IBL 2021 nanti akan berlangsung tanpa pemain asing ya, Sak ya? Betul, tanpa pemain asing. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai Satya Wacana dan juga IBL 2021. Di masa-masa off season ini banyak sekali transaksi ya, pemain masuk ke free agency, transfer pemain, dan beberapa berita yang besar ini adalah perpindahan pemain Satya Wacana seperti Cio Manuputi dan Andre Adriano ke tim lain gitu. Bagaimana kalau umpamanya ditanya mengenai kesiapan roster ya pemain dari Satya Wacana menghadapi IBL 2021 ini ke depan dengan hilangnya kedua pemain pilar itu, apakah ada pemain baru yang akan ditarik oleh Satya Wacana? Kita sih sampai sekarang belum ada kepikiran untuk beli pemain sih. Jadi kita mau maksimalin pemain yang ada. Kita ada 7 orang pemain. Masih ada 7 orang pemain. Si David, ya waktunya David, Eliakim, Hengki, lalu Anthony Erga, Alexander Franklin, ada Brian, masih ada Ariadi, itu ada 7 pemain ya. Ini waktunya mereka sih, terutama buat teman-teman yang muda-muda ini, waktunya mereka. Kalau itu kan udah karakternya Satya Wacana, kebetulan. Kita selalu jual pemain kan. Ya. Jadi nggak perlu takut masalah kesiapan, kita selalu siap kok. Ini kan juga secara implisit kan mengatakan bahwa Satya Wacana sangat percaya sekali ya dengan program pembinaan yang mereka miliki gitu loh. Nah ini ini kan diharapkan memiliki berapa 12 atau 15 nama nanti dalam roster. Ya, apakah pemain yang sisanya itu apakah diambil dari pemain pembinaan atau gimana? Jadi kemarin ada bahasa dari itu rookie ya, pemain binaan ya yang seperti musim lalu tuh ya. Itu nanti ada yang bisa kita masuk dari situ. Terus yang jelas nanti pasti ada dari ini ya, draft rookie. Kita maksimalin lah nanti. Kita maksimalkan di situ semua untuk genepi. Istilah orang bilang genepi supaya pas 12 orang. Begitu. Tapi dari posisi kayak umpamanya tadi kan kita ngomong Cio Manuputi, Andre Adriano kan main posisi 1-2 atau kebanyakan. Berarti dari posisi 1-2 Satya Wacana untuk saat ini untuk sementara masih mencukupi lah ya. Masih ada Eliaki, masih ada Anthony, masih ada Erga. Gitu. Okay. Masih ada. Jajaran pelatih sendiri apakah ada perubahan? Apa tetap dengan Kak Meldi? Masih, Coach Meldi for life. dan manajernya Saki for life ya.
Yes. Oke, Sak, kita berbicara mengenai kompetisi IBL 2021 ke depan yang bertanding tanpa diperkuat oleh pemain asing semuanya. Semuanya adalah pemain lokal. Kalau dari pandangan Saki sendiri bagaimana melihat kans yang dimiliki oleh Satya Wacana untuk berprestasi di IBL 2021 ke depan ini dengan kondisi seperti ini? Kalau menurut saya sih dari kacamata saya sendiri ya, kalau kan Satya Wacana seharusnya kita bisa paling tidak kita nusuk ke tim papan atas lah. Karena kalau secara hitung-hitungan banyak tim yang udah hilang pemain juga kan. Beberapa tim yang udah hilang pemain, tapi kita masih punya 7 pemain, dan nanti kan kita ada pemain binaannya. Yang memang pemain binaan kita kan memang udah latihan sama kita udah lama gitu loh. Dan kita juga sering ikut pertandingan non IBL ya, yang non IBL seperti musim lalu ada Piala Presiden, itu kan kita pakai pemain-pemain junior kita sendiri gitu. Ya otomatis saya pikir junior Satya Wacana lebih siap gitu daripada tim lain ya menurut saya. Kita optimis lah bisa masuk ke papan atas tahun ini. Musim 2021. Ada kemungkinan lagi Satya Wacana ini untuk IBL 2021 ini akan mendapatkan pemain dari Indonesia Timur seperti contohnya kayak Hengki Lakai atau seperti David Nuban umpamanya gitu. Apakah ada? Oh iya. Ya pasti Bung, kita lagi ada kontak-kontak beberapa pemain lah gitu yang semoga cocok bisa kita pakai. Nanti kita pengen lah ada darah Indonesia Timur di Satya Wacana, karena kan kita kalau Satya Wacana kan Indonesia mini nih, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke ada semua ini. Jadi kalau mau cari makan semua ada, Bung. Ya kita pengen, sekarang masih ada Hengki, nanti mungkin ada tambahan 1 atau 2 pemain dari Indonesia Timur nanti mungkin. Ini kita masih nunggu kabar dari Coach Meldi, karena hari ini Coach Meldi masih di Padang, ada mamanya sakit, jadi harus kembali ke Padang. Saya belum bisa banyak koordinasi sama Coach Meldi. Oke. Masih terbatas. Dan sekarang bagaimana program pelatihan dari Satya Wacana untuk IBL dulu? Apakah ini udah ada kembali intensitasnya udah kembali naik lagi? Ya jadi memang kemarin per 1 Agustus itu kita sudah mulai latihan ya, kita udah mulai latihan. Cuman tapi hanya persiapan ini sih untuk season kelanjutan season 2020 kemarin. Tapi kan begitu di cancel kemarin langsung Coach Meldi langsung reset program. Jadi kita ada reset programnya, kita udah mulai latihan fisik ke gym, sudah mulai lagi. Lalu kita masih latihan ini ya di individual skill, kita udah mulai juga. Nah, nanti mungkin setelah Coach Meldi kembali dari Padang, mungkin minggu depan nih Coach Meldi mungkin udah naikin intensitas lagi ke latihan tim mungkin. Oke. Gitu secara sistemnya udah mulai latihan sistemnya mungkin. Karena kan ini singkat banget kok. Kita bulan Januari sudah harus selesai. Bahkan malam Natal kita masih kerja nanti. Oh ya? Kalau nggak salah tuh malam Natal tuh terakhir masih roster itu ya. Oh, oke. Malam Natal itu hari terakhir masukin roster 24 Desember. Jadi Boxing Day ini. Tapi sejauh ini masih belum diumumkan ya. Ada yang 4 seri nanti di IBL 2021 itu di kota mana aja masih belum diumumkan ya? Oh, belum diumumin ya. Saya pikir kan IBL pasti akan cari opsi terbaik lah. Karena memang kemarin Pak Jura juga info ke kita season 2021 itu masih dalam situasi pandemi, sehingga segala sesuatunya juga masih harus menyesuaikan protokol kesehatan dan lain-lain. Saya pikir Pak Jura juga dari IBL juga pasti akan memikirkan itu yang terbaik lah buat tim-tim. Oke, Sak, thank you informasinya mengenai perkembangan status terakhir dari persiapan Satya Wacana untuk di IBL 2021 nanti sukses. Dan juga harapkan semuanya semoga sehat-sehat semua dan kita bisa melihat kembali ya kompetisi bola basket Indonesia di Januari nanti. Thank you, Sak. Stay safe. Thank you.